Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di program Mangkaleng. Tentunya hari ini Mangkaleng ada di studio One Channel. Untuk kalian juga silahkan subscribe One Channel ya. Nanti silahkan searching aja sendiri lah ya. Ini pinjam studionya, studio baru merintis begitu ya. Yang kemudian akan menjadi studio besar, studio nomor 1 di Indonesia. Oke, tentunya Mangkaleng akan memberikan informasi ataupun sajian berupa konten burung juga ya. Cuma hari ini kan saya membahasnya dengan beda ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin ada burungnya, ada suasananya di sana begitu. Kalau ini beda. Tapi kali ini saya akan membahas tentang komenan dari subscriber, memberikan komen bagaimana sih caranya merawat burung murai. Gimana sih caranya burung stres tapi cuma ngukluk, nggak bongkar isian. Nah, kali ini saya akan membahas itu ya. Oke, sambil santai kita ngerokok aja. Tapi kalau suasana kayak gini ya agak sedikit tegang gitu. Tapi padahal biasa aja ya, kita santai aja. Nah, untuk bahasan yang pertama mengenai bagaimana sih cara merawat murai yang stres tapi hanya keluar isian aja, tapi hanya ngukluk dan tidak keluar isian. Itu sih balik lagi kepada diri kita sendiri ya. Kita mau atau mampu enggak gitu, untuk memampukan diri enggak gitu. Kalau misalkan saya sendiri sih pernah ya untuk merawat burung yang macet begitu, tapi hanya ngukluk gitu ya, hanya ngukluk. Tapi ya sekali-kali bongkar isian kalau lagi sendiri, tapi kalau lagi dideketin gitu kayaknya malas bunyi dan lain sebagainya. Itu burung yang seperti itu burung yang biasanya oper birahi, yang juga biasanya down mental. Kalau stresnya itu karena dua faktor itu. Kalau burung yang dibilang stres itu nggak ada. Stres itu ya tadi tuh ya, oper birahi dan drop mental. Bagaimana sih cara mengembalikannya supaya performanya bagus begitu? Tentunya itu ada di dalam perawatan. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, sering-seringlah burung itu diembun ya, dari jam 3 pagi gitu sampai jam 7 pagi. Jam 3 ya, jam 3 subuh lah, jam 3. Itu sampai jam 7. Itu harus sesering mungkin kita gejor embun aja dulu ya, rutin setiap hari dalam 1 minggu. Nah, setelah diembun kita angin-anginkan, kita kasih makan, udah kita bebaskan di tempat yang sepi. Bukan dibebaskan itu dilepaskan ya, tapi dibebaskan itu adalah disendirikan. Kenapa? Karena burung ini butuh penyesuaian. Kita asingkan di tempat yang sepi, kita amankan dan kita damaikan itu burung. Langkah kedua, dia itu sesekali harus mandi air hujan. Kalau datang hujan, taruh di teras, taruh di jalan, taruh di tanah biar kena air hujan. Kenapa? Air hujan itu bagus untuk terapi burung yang macet. Dia akan mengembalikan sosok burung fighternya gitu. Biarkan dia kena air hujan, tapi jangan terlalu lama-lama ya. Nah, kemudian itu sesekali aja ya. Kalau misalkan hujannya dalam 1 minggu itu hujan terus, ya kita minimal 1 minggu itu 2 kali pakailah hujan itu ya. Nah, itu langkah kedua. Dan langkah ketiganya, burung itu harus diumbar. Nah, kenapa harus diumbar? Kita kembali ke terapi alam ya. Ngembunan, oke lah, itu termasuk terapi alam. Lalu juga hujan, itu termasuk terapi alam. Lalu juga pengumbaran, itu juga termasuk terapi alam. Kenapa? Karena di dalam umbaran burung itu akan bulak-balik gitu ya, dari tangkringan pertama ke tangkringan selanjutnya gitu. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu kita jangan berharap burung itu berkicau ataupun keluar isian. Istilahnya kita tangani dengan kesabaran kita sendiri ya. Jangan dulu selama 3 bulan itu mengharapkan burung itu gacor dan lain sebagainya gitu. Enggak, itu baru tahapan pertama gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dalam tahapan ketiga itu sudah kita lewati selama 3 bulan, baru kita masuk ke settingan harian. Kita cari nih settingan hariannya, langsung aja kita gejor jangkrik, kita pulkan jangkriknya, setelah perawatan yang 3 dilalui itu ya. Nanti dia mentok di angka berapa jangkriknya, ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang 20. Gak apa-apa, besok harinya juga begitu. Kita masuk ke settingan harian itu ya, itu dari pola jangkrik, dari pola extra puding. Hari berikutnya juga gitu, nanti lama-lama dia juga akan menurun. Nah, setelah menurun baru kita bagi. Selama 1 minggu itu dilakukan ya. Setelah menurun, misalkan menurunnya itu di angka 10, kita bisa bagi di minggu keduanya, yaitu jangkrik 5 pagi, jangkrik 5 sore gitu. Itu minggu kedua kita lakukan seperti itu. Kita itu masuk di settingan. Kalau perlu kita catat ya. Kalau perlu kita catat di buku, lalu kita tempel di tembok gitu ya. Itu untuk mempermudah kita merawat burung. Nah, nanti setelah kita mempunyai settingan jangkrik, kita cari settingan mandinya. Mandinya pun sama.
kita masukkan keramba, dia mau mandi nggak, kalau nggak mau mandi angkat, gitu aja. Nanti kalau misalkan dalam 1 minggu dia itu mau mandinya di hari anu gitu kan, pagi atau sore, silahkan ditulis aja biar kita menemukan settingan itu. Nah, insya Allah dengan hal yang seperti itu dilakukan, burung yang tadinya macet, yang hanya ngukluk, tidak bongkar isian, pasti akan bisa performa lagi. Karena kita tidak tahu burung itu macet karena apa, karena oper birahi atau karena kalah mental gitu ya. Tapi kita jangan mencari salah satunya. Misalkan kita feeling nih, kita mengira burung ini adalah oper birahi, lalu kita kemudian menggunakan perawatan oper birahi. No, lakukan aja dengan cara terapi alam tadi ya. Oke, santai aja sambil merokok ya. Nah itu, jadi yang dilakukan itu ada tiga hal. Oke, baik, terima kasih banyak ya yang sudah merekomendasikan tentang bahasan kali ini ya. Dan juga silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun diskusi seputar burung, misalkan menyalahkan atau apa gitu, Om kok saya mah begini begitu, silahkan ya, nanti kita akan bahas lagi karena ada komunikasi, ada juga bahasan seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tonton terus program Mangkaleng dan dukung terus program Mangkaleng. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.